Untuk memahami present tense dan past tense, saya akan mencoba menggunakan metode menerjemahkan kalimat agar tahu dan paham bagaimana cara menggunakan present tense dan past tense. Mari kita menerjemahkan kalimat berikut. Kalimat yang diterjemahkan adalah kalimat tanya ini. Apakah kamu tadi melihat Pak Burhan? Sebelum menerjemahkan, ada dua indikasi yang perlu Anda ketahui. Yang pertama, dari segi tensisnya dulu, ini masuk ke mana? Ke present atau ke past tense. Kemudian identifikasi masuk ke kalimat verbal atau non-verbal. Yang pertama, kita lihat dulu ini terjemahan ini ke dalam bahasa Inggris, termasuk tenses present tense atau past tense. Kalau lihat di sini ada kata tadi. Tadi ini berarti sudah lampau. Lampau itu merupakan ciri-ciri dari tenses past tense. Yang kedua, verb di sini. Yang kedua adalah kalimat verbal atau nominal. Nah, kalau dilihat tadi di sini ada kata melihat. Melihat itu kata kerja. Berarti kalau kata kerja itu verbal. Oke, berarti posisinya di sini, bukan di sini. Sebelum menerjemahkan, alangkah lebih baiknya Anda mencoba dulu. Jangan pernah dulu membuka kamus atau Google Translate. Kita coba dulu sejauh mana kemampuan kita atau Anda dalam menerjemahkan. Oke, kita cocokkan jawaban Anda. Ya. Kita cocokkan jawaban Anda dengan menerjemahkan kalimat tanya berikut ini. Nah, ini. Did you see Mr. Burhan? Maaf. Did you see Mr. Burhan? Nah, di sini tidak ada kata tanya. Yang ada adalah kata bantu tanya, itu did. Kenapa did? Ya, karena ini sudah lampau. Did itu semua subjek. Kalau di present itu ada do, does. Kalau di past tense itu did. Oke. Kalimat berikutnya kita terjemahkan lagi. Apakah kamu ada di rumah setiap hari? Nah, ini kalimat yang akan kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Nah, seperti sudah saya katakan barusan, untuk menerjemahkan ini ada dua hal yang perlu Anda ketahui. Yang pertama, tensisnya atau keterangan waktunya masuk ke mana. Kedua, termasuk kalimat verbal atau non-verbal. Kalau verbal itu ada kata kerja, kalau non-verbal tidak ada kata kerja, melainkan to be. Oke, masukkan ke dua tabel ini. Kita identifikasi dulu. Nah, di sini ada keterangan waktu setiap hari. Kalau setiap hari adalah ciri-ciri dari tenses simple present tense. Satu. Yang kedua, kita lihat di sini ada kata benda, ada kata kerja enggak? Oke, di sini tidak ada kata kerja, yang ada adalah preposisi. Nah, seperti sudah dijelaskan di video sebelumnya bahwa preposisi itu kata depan itu perlu to be, berarti kalimatnya nominal atau non-verbal. Ya. Preposisi kalimatnya non-verbal. Jadi di sini setiap hari itu present tense, seperti di sini tempatnya kalimat non-verbal, yaitu to be-nya yang ada pengganti kata kerja. Coba kita cocokkan jawabannya. Are you at home every day? Ya, ini jawabannya. Apakah kamu ada di rumah setiap hari? Setiap hari merupakan present tense. Di rumah namanya preposisi. Preposisi itu kalimat non-verbal, perlu to be. Nah, ini to be-nya. Are you at home every day? Selanjutnya, kalimat yang akan kita terjemahkan yaitu Ayah selalu membawa oleh-oleh buat kami. Nah, kita identifikasi dulu. Ini keterangan waktunya di sini. Ada kata selalu. Selalu dalam bahasa Inggris always. Always ke dalam adverb present. Nah, berarti kalimat ini present, bukan past tense. Kegiatannya berulang. Nah, berulang itu ciri daripada tenses present.
Kemudian di sini ada kata membawa. Membawa ini kata kerja, membawa. Nah, berarti verbal ini. 2 ya, berarti 1 ini termasuk kalimat present karena ada kata selalu, dan kemudian ini termasuk kata kerja, berarti verbal. Present, verbal. Di sini berarti posisinya. Ya, selalu membawa. Oke. Cocokkan jawabannya. My father always brings souvenirs for us, buat kami. Oke, ini jawabannya. Ya. Di sini ada s karena di dalam present sudah disebutkan di video sebelumnya. Orang ketiga tunggal he, she itu kata kerjanya tambah s atau es. Tergantung kata kerja akhiran daripada kata kerjanya. Kalau ch, o itu es yang ditambahkan. Itu adalah present tense. Kemudian always itu merupakan ciri-ciri dari keterangan dalam presentnya. Jadi my father always brings souvenirs for us. Selanjutnya kalimat yang akan diterjemahkan yaitu Andre tidak hadir pada pesta pernikahan saya. Kita masukkan ke tabel manakah. 2 indikasi yang perlu Anda ketahui tadi ya. Di sini keterangan waktunya tidak nampak memang, tapi perlu pemikiran. Kedua, di sini tidak ada kata kerja. Kalau tidak ada kata kerja berarti masuk ke non verbal. Oke, walaupun di sini tidak tampak keterangan waktunya, tetapi kan kita bisa melihat di sini pernikahan saya. Andre tidak hadir pada pesta pernikahan saya. Berarti pernikahannya sudah berlangsung, sudah lampau. Nah, berarti lampau kan? Bukan saat ini. Tapi sudah, bisa 2 hari, 3 hari, tergantung kita yang tahu. Nah, berarti ini termasuk lampau, karena pernikahannya sudah. Nah, berarti masuk ke past tense. Kemudian tidak hadir. Nah, hadir ini, tidak hadir itu bukan kata kerja. Berarti di sini masuk to be. To be daripada Andre, itu kalau dalam present itu adalah is. Tetapi di kejadiannya lampau, itu was. Ya, ada kata tidak. Nah, oke. Kita buka jawabannya. Ya, Andre was not present at my wedding. Nah, ini saya beri warna merah was karena ini merupakan to be verb 2 dari is. Kalau dalam present ini Andre is not, tetapi kalau dalam past tense is jadi was. Bentuk kedua is jadi was not present at my wedding. Kenapa to be dan non verbal? Karena di sini bukan kata kerja, sehingga kata kerjanya diganti oleh to be. To be-nya to be verb 2 karena lampau pernikahan saya. Selanjutnya kalimat yang akan kita terjemahkan yaitu ada unsur kata tanya di sini, makanya saya berikan warna merah. Dengan siapa? Di sini juga kata tanya sudah dikupas di video-video sebelumnya. Apa, siapa, di mana, bagaimana. Who, what, why, where, when itu sudah kita gabungkan dengan kalimat tanya. Kita identifikasi dulu keterangan waktunya. Tadi di sini. Nah, tadi termasuk lampau. Itu past tense. Kedua, di sini ada unsur pergi. Pergi itu kata kerja, berarti verbal. Kalau ada kata kerja verbal, masuknya kalimat verbal. Nah, di sini ada kata tadi, berarti past tense. Kejadiannya sudah terjadi. Past tense tadi dan verbal. Berarti di sini posisinya kalimat verbal. Tambah kata tanya, siapa? Ya, siapa itu? Masih ingat? Oke. Siapa itu? Who. Kita cocokkan di sini berarti jawaban Anda dengan jawaban saya, cocokkan. Oke, ini jawabannya. Who did you go to the supermarket with? Nah, ini jawabannya. Who di sini menyatakan siapa. Go di sini menyatakan pergi. Supermarket with. With itu dengan. Nah, kenapa di sini did? Ya, karena di sini ada kata kerja. Did itu merupakan kata batu tanya untuk lampau tadi. Who did? Ya. Who did you go? Kenapa ini tidak pakai verb
2 when karena sudah ada did. Jadi tidak boleh dua-duanya dipakai. Who did you go to the supermarket with? Atau bisa menggunakan cara kedua, yaitu memposisikan with di depan. With whom. Kalau ini posisi with di belakang, kita posisikan di depan with whom. Cuma who-nya kita rubah ke objek. Who jadi whom. Di with whom. Ini juga bisa ya. With whom did you go to the supermarket? Ini bisa cara kedua. Kemudian kalimat berikutnya yang akan kita terjemahkan yaitu berapa kali kamu mandi dalam sehari. Nah, kita masukkan ke tabel manakah. Kita identifikasi dulu. Sehari, berarti ini berulang. Berulang, artinya setiap hari ini. Nah, kalau setiap hari berarti ciri-ciri dari present tense. Sudah dapat tensesnya. Kemudian di sini mandi. Mandi termasuk kata kerja. Nah, berarti di verbal, bukan non verbal. Sudah. Sekarang kita beralih ke berapa kali. Berapa kali dalam bahasa Inggris yaitu how many times. Times itu kali. How many berapa. Ya, berapa kali. How many times. Kita cocokkan. Jawaban Anda. Jangan dulu buka Google Translate atau kamus. Kita coba dulu sejauh mana pemahaman kita dalam menerjemahkan. Oke, berarti posisinya tadi ulangi ini. Kegiatannya berulang sehari-hari, berarti di sini present tense. Kemudian mandi kata kerja, berarti verbal, berarti posisinya di sini. Coba cocokkan jawaban Anda dengan jawaban saya. How many times ya do you take a bath in a day? Nah, ini jawabannya. Ya. How many times berapa kali? Do ini kata bantu tanya untuk present tense, untuk subjek you. Do you take a bath-nya mandi in a day dalam sehari.